Iya, baiklah. Pada video ini Ibu akan menjelaskan masih mengenai materi mengenai sifat-sifat aljabar pada bilangan real, ya. Kali ini kita akan membahas mengenai teorema-teorema yang dia itu merupakan penurunan dari sifat-sifat aljabar pada bilangan real. Oke, langsung saja beberapa teorema yang akan kita bahas, yaitu yang pertama atau teorema 1, yang mana teorema 1 berisikan 3 buah pernyataan, ya. 3 buah pernyataan yang kalau karena judulnya sifat-sifat aljabar ya, berarti berhubungan dengan sifat-sifat aljabar pada bilangan real, ya. Pernyataan yang pertama dari teorema 1 adalah bila Z dan A adalah elemen-elemen dalam himpunan bilangan real, ya, dengan Z tambah A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Ini pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, bila U dan B tidak sama dengan 0, ya, jadi ada U dan ada B, ya, yang mana B-nya itu tidak sama dengan 0, adalah elemen-elemen dalam R dengan U dikali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Ya. Pernyataan ketiga, kalau kita punya A, dia itu merupakan elemen-elemen dalam himpunan bilangan real, atau bisa kita baca A adalah anggota himpunan anggota bilangan real, maka A dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Ya, itu ya isi dari teorema 1. Ya, sekilas sebenarnya memang seperti itu ya, Z tambah A sama dengan A, ya pasti Z-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, tapi seperti biasa, karena ini merupakan teorema ya, di dalam analisis, maka kita harus menganalisis bagaimana pembuktian dari teorema 1 ini. Ya, kita mulai pembuktian teorema 1 ya. Kita buktikan pernyataan yang pertama. Ya, pernyataan yang pertama ya. Untuk membuktikannya di sini Ibu akan menjelaskan pembuktian dengan bukti langsung ya. Pertama-tama sambil mengingat kembali bagaimana cara membuktikan, kita lihat bahwa pernyataan ini ya dia berbentuk pernyataan implikasi ya. Berarti kalau dia berbentuk implikasi berarti dia berbentuk P maka Q ya, yang mana si P itu adalah antecedent kalau kita dalam PDM, yang mana dia berisi fakta-fakta, sedangkan Q itu adalah konsekuen ya, yang dia itu berisi akibat. Nah, fakta-fakta ini berarti adalah hal yang diketahui untuk membuktikan. Nah, sehingga diketahui dari pernyataan ini adalah bagian ini ya. Setelah kata bila, ini adalah yang diketahui karena dia adalah fakta ya, adalah fakta. Jadi yang diketahui adalah A dan Z, dia adalah anggota himpunan bilangan real ya, ditulis sederhana karena kan kita sudah belajar kemarin kalau ada kalimat ini elemen-elemen dalam R itu sama saja artinya, berarti dia adalah anggota ya. Lalu dia berlaku ini, berarti kata hubungnya adalah dan. Z tambah A sama dengan A. Oke, yang akan kita buktikan apa? Yang akan kita buktikan Z sama dengan 0 ya. Kembali tadi pernyataannya berbentuk implikasi, berbentuk implikasi ya, berarti setelah kata maka dia adalah akibat. Berarti dia adalah hal yang akan kita buktikan ya. Akan dibuktikan Z sama dengan 0. Bagaimana pembuktiannya? Nah, pembuktiannya di sini Ibu akan memulai bukti dengan memulainya dengan Z ya, karena Z adalah sesuatu yang diketahui ya, Z. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil Z. Nah, Z ini kan dia pasti adalah setara kan dengan Z ditambah 0. Nah, kenapa di sini Ibu mengambil operasi penjumlahan? Karena dari sini terlihat penjumlahan ya, jadi penjumlahan. Z sama dengan Z tambah 0, itu pasti ya, pasti setara, pasti sama
sama dengan. Tapi kita perlu alasan ya, alasan yang jelas. Apa alasannya? Ya, alasannya adalah karena sifat A3. Apa tadi sifat A3? Nah, yaitu adanya sifat eksistensi dari elemen 0. Artinya kalau kita punya suatu bilangan, dia ditambahkan dengan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, atau kalau kita punya suatu bilangan saja, maka dia nilainya sama dengan bilangan itu ditambah 0. Ya. Nah, dia ingat sama dengan berlaku dua arah, ya bolak-balik. Nah, berarti kita ambil Z sama dengan Z tambah 0. Nah, dari sini apa lagi yang mau kita munculkan supaya Z sama dengan 0. Nah, maka kita lihat lagi yang kita ketahui. Yang kita ketahui ini selain ada elemen Z, ada A. Nah, berarti bagaimana dari pernyataan yang ini itu muncul huruf A. Nah, caranya kita lihat si 0 ini. Ya, 0 ini kan bukan sembarang bilangan. Ya, nah, kalau berdasarkan ini, 0 itu bisa memunculkan bilangan yang lain. Dari 0 saja bisa memunculkan bilangan yang lain. Berarti dari 0 ini kita munculkan huruf A. Ya, bilangan A ini, bilangan real A ini. Maka jadilah seperti ini. Ya, maka Z-nya tetap, 0-nya berubah jadi A tambah negatif A. Ya, berubahnya karena apa? Karena sifat A4. Ya, eksistensi dari elemen negatif. Ya, jadi kalau 0 itu bisa kita munculkan A tambah negatif A. Dari sini kemana lagi arahnya? Nah, kita kembalikan lagi ke sini. A-nya ada, Z-nya ada. Kenapa tidak kita menggunakan Z tambah A sama dengan A? Ya, berarti di sini sudah ada Z, di sini A. Tinggal kita ubah tanda kurungnya, kita pindah ya. Berarti kita menggunakan sifat asosiatif ya, sifat asosiatif yaitu sifat A2 memindahkan ini ya, tanda-tanda kurung. Ya, dari sini kita sudah punya Z tambah A ditambah negatif A. Nah, kita jalankan saja. Z tambah A ini apa nilainya? Oh, dari diketahui Z tambah A ini nilainya adalah A. Berarti dia bisa jadi seperti ini. Ya, Z tambah A jadi A, negatif A-nya tetap. Alasannya karena diketahui. Oke, dari sini sudah terlihat kalau ada A tambah negatif A, berarti apa hasilnya? Kembali ke sini, berarti hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, berdasarkan sifat A4. Dari sini, karena tadi berawal dari Z, berarti Z-nya itu sama dengan 0. Ya. Dari sini berarti terbuktilah pernyataan pertama dari teorema 1. Ya.